Lanjutkan nomor 19 dan 20 ya. Di nomor 19 ada jajar genjang seperti itu ya. Dan ditanyanya luasnya. Ingat luas jajar genjang itu rumusnya adalah alas kali tinggi. Berarti kita butuh si alas dan butuh tinggi. Alasnya sih sudah ada 15. Karena isi 15 berarti si alasnya itu 15 juga kan? Benar ya? Oke, berarti dari sini kita paham bahwa P tambah Q itu nilainya 15 juga. Berarti si alasnya udah punya 15 ya. Karena kita udah punya alasnya 15, berarti kita otomatis butuh tinggi doang. Karena luas jajar genjang rumusnya alas kali tinggi. Nah, sekarang kita ke pernyataan ya. Untuk pernyataan 1, sebentar ya. Pernyataan 1 tuh nilai Q-nya 7. Q-nya 7 ya. Otomatis nilai P-nya jadi 8 ya. Berarti si jajar genjang nanti bentukannya akan seperti ini. Kita gambar ya biar lebih mudah dipahami. Dan ngomong-ngomong saya tambahkan di sini titik E ya, biar lebih mudah kita mamin soal. ET, DC, AB. Ini E ya. Q-nya itu di sini 7, berarti sini 8 ya. Karena DC 15, berarti A ke B juga harus 15 kan logikanya ya, karena jajar genjang. Tapi di sini gagal ya, karena nggak ada tinggi. Satu gagal ya. Satu gagal, sebab T tidak ada. Karena kalau pin dapat luas ya rumusnya alas kali tinggi, alasnya ada. Tingginya nggak ada. Berarti satu gagal ya dari situ ya. Oke, pernyataan kedua. Nilai R-nya 17. Sini R ya. Saya lupa. R-nya 17 ya. Sorry, pernyataan kedua ya. R-nya 17. Otomatis nanti gambarnya akan seperti ini. Otomatis gambarnya akan menjadi seperti ini ya. Ini nilai P, ini titik E ya. Saya tambahin titik situ titik E ya, biar gampang paham, biar gampang memahaminya. Di C, D 15. R-nya sini 17. Tapi si AE yang jadi P dan EB yang jadi Q kita nggak tahu. Cuma tahu ini 17. Ini sih udah tahu ya 15 ya. Secara keseluruhan ini 15 ya. Hapus aja ya, sorry. Secara keseluruhan ini tahu 15. Tapi T-nya kan nggak tahu berapa. Kalau pengen tahu T, kita harus tahu AE dulu. Biar nanti bisa pakai Pitagoras. AE tahu, nanti bisa nyari T pakai Pitagoras karena sini 17. Berarti 2 gagal lagi. 2 gagal sebab AE-nya tidak ada. AE tidak ada. Kalau bisa tahu AE nanti bisa nyari P pakai Pitagoras. Kayak gitu ya. Yo, sekarang kita gabungin ya. Dan kita gabungkan keduanya. Digabung ya. Yaitu Q-nya sama dengan 7, lalu R-nya sama dengan 17 ya. Kalau kita gabungkan mereka berdua, nanti gambarnya bakalan seperti ini kan ya. Kita gambar ya. Nanti gambarnya bakal seperti ini kan ya. Ini A, E, B, C, D. Sini 15 ya. AE-nya itu P. Ini ya Q. Oh, Q-nya udah tahu 7. A ke B pasti sama kayak CD yaitu 15. Berarti AE-nya 8. R-nya 17. 8 sama 17 itu teman Pitagorasnya 15. 8, 17 berarti bisa nyari T kan pakai Pitagoras. 8 sama 17 teman Pitagorasnya 15. Berarti 1 dan 2 bisa.
Alasannya karena kita punya alasnya 15, tingginya 15. Otomatis luas itu bakal dapat. Berarti jawabannya cendol. Karena setelah digabung baru bisa dapat luas. Seperti itu ya. Oke, nomor 20 ya. Diambil dua bilangan secara acak dari tiga bilangan asli 3, M dan N. Apakah hasil penjumlahan kedua bilangan tersebut ganjil? Oke. Penjumlahan itu bakal ganjil kalau yang ditambahin itu ganjil sama genap ya. Jadi kalau ada dua bilangan dijumlahin pengen ganjil, berarti dia tuh harus satunya ganjil, satunya genap ya. Yuk kita ke pernyataan langsung ya. Pernyataan pertama. Katanya M dan N itu faktor dari 5. M dan N faktor dari 5. Faktor dari 5 kan 1 dan 5 ya. Faktor dari 5 itu adalah 1 dan 5 kan ya. Berarti kalau gitu si 3MN berarti bilangannya adalah 1, 3, dan 5 ya. Nah berarti kita ngambil 3 angka. Ngambil 2 angka dari sini. Terus dijumlahin kan ya. Kalau kita ngambil 2 angka dari sini, terus kita jumlahin, berarti bisa 1 tambah 3, atau 1 tambah 5 alias 6, atau 3 tambah 5 alias 8. Berarti jumlah yang mungkin terjadi semuanya genap kan? Bisa 1 tambah 3, 1 tambah 5, atau 3 tambah 5, semuanya genap. Berarti 1 bisa. Kenapa 1 bisa? Karena pertanyaan terjawab. Apakah hasil penjumlahannya ganjil? Tidak. Hasil penjumlahannya selalu genap. Berarti kalau gitu 1 bisa. Oke, sekarang mari kita ke pernyataan 2 ya. Pernyataan kedua katanya M kali N-nya itu 6. M kali N-nya 6. Hasil kali yang jadi 6 itu kan bisa 1 kali 6 ya. Ini ya. Berarti si bilangan yang 3MN itu bisa jadinya ya 1, 3, 6. Kita coba M sama N-nya 1 sama 6 dulu ya. Oke. Nah sekarang hasil penjumlahan yang mungkin terjadi adalah 1 tambah 3 atau 4. Atau bisa 1 tambah 6 alias 7. Atau bisa 3 tambah 6 alias 9. Berarti hasil penjumlahannya bisa ganjil, bisa genap kan ya kalau gitu. Berarti nggak konsisten kan? Karena kalau kita ngambil 2 angka di sini, ternyata hasil penjumlahannya bisa ganjil atau genap. Berarti kalau gitu 2 gagal. Karena nggak konsisten penjumlahannya bisa ganjil, bisa genap. Dan kan ini konsisten selalu genap. 1 bisa, 2 gagal, jawabannya berarti A. Berarti untuk soal nomor 20 jawabannya adalah A ya, seperti itu. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Semoga benar dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.